warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Fartuari dari kelas PGSD 2019 Palembang dengan NIM 06131381924062. Nomor absen 25. Dosen pengampu Dr. Andes Nuraini Usman, MPD, dan Bunda Harini, MPD. Mata kuliah pembelajaran PKN kelas tinggi sekolah dasar. Sini saya akan membahas penilaian pembelajaran pada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat. Yang pertama, yaitu penilaian afektif atau penilaian sikap. Pada penilaian sikap ini terdapat instrumen penilaian sikap berupa deskriptor. Nah, terdapat kriteria sifat. Yang pertama yaitu percaya diri. Deskriptor dari kriteria sifat percaya diri ini yaitu berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berani mengajukan diri sebagai contoh. Nah, jika siswa memenuhi 3 kriteria, maka skor penilaian yaitu 4 dengan 4 dengan predikat sangat baik. Penilaian sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan penilaian pembelajaran. Saya sendiri Citra Fartuari dari kelas PGSD 2019 Palembang dengan NIM 06131381924062. Nomor absen 25. Dosen pengampu Dr. Andes Nuraini Usman, MPD, dan Bunda Harini, MPD. Mata kuliah pembelajaran PKN kelas tinggi sekolah dasar. Nah, penilaian pembelajarannya terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pada kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat. Yang pertama, yaitu penilaian afektif atau penilaian sikap. Pada penilaian sikap ini terdapat instrumen penilaian sikap. Nah, deskriptornya ialah yang pertama, kriteria sifatnya percaya diri. Pada penilaian sikap percaya diri, deskriptornya yaitu berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berani mengajukan diri menjadi contoh. Jika siswa mampu memenuhi 3 kriteria, maka skornya ialah 4 dengan predikat sangat baik. Jika siswa hanya mampu memenuhi 2 kriteria, maka nilai atau skornya yaitu 3 dengan predikat baik. Jika siswa mampu hanya memenuhi 1 kriteria, maka skor penilaiannya yaitu 2 dengan predikat cukup. Dan jika siswa belum memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka skor nilai siswa yaitu 1 dengan predikat kurang. Nah, kriteria sifat yang kedua yaitu disiplin. Deskriptornya yaitu masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dan dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Jika siswa memenuhi 3 kriteria, maka skor penilaiannya ialah 4 dengan predikat sangat baik. Jika siswa memenuhi 2 kriteria, maka skor penilaiannya ialah 3 dengan predikat baik. Jika siswa memenuhi 1 kriteria, maka skor penilaiannya ialah 2 dengan predikat cukup. Dan jika siswa belum memenuhi kriteria ketiga deskriptor dari sikap disiplin tadi, maka skor penilaiannya ialah 1 dengan predikat kurang. Nah, yang ketiga yaitu kriteria sifat tanggung jawab. Deskriptornya ialah bekerja sama dalam kelompok, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, mengakui kesalahan yang dilakukan. Nah, jika siswa mampu memenuhi 3 kriteria tersebut pada sifat tanggung jawab, siswa mendapatkan skor 4 dengan predikat sangat baik. Jika hanya
memenuhi 2 kriteria, siswa mendapatkan skor 3 dengan predikat baik. Jika hanya memenuhi 1 kriteria, siswa akan mendapatkan skor 2 dengan predikat cukup, dan jika siswa belum memenuhi kriteria dari 3 kriteria pada tanggung jawab, maka siswa mendapatkan nilai 1 dengan predikat kurang. Nah, di sini terdapat format penilaian sikap, yaitu nomor, nama siswa, kriteria, yaitu kriteria percaya diri, disiplin, tanggung jawab. Nah, terdapat masing-masing skornya dari 4, 3, 2, dan 1. Di sini ada nilai dan predikat yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, pedoman penskoran yaitu skor penilaian sama dengan nilai yang diperoleh peserta didik dibagi 12 atau skor keseluruhan dikali 100. Nah, predikatnya ialah predikat A, skor penilaiannya 86 sampai 100, predikat B, skor penilaiannya 70 sampai 85, predikat C, skor penilaiannya 60 sampai 69, dan predikat B, skor penilaiannya yaitu kurang dari 60. Nah, yang kedua yaitu penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Nah, pada penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan ini terdapat suatu tes uraian. Nah, contoh soalnya yaitu yang pertama, sebutkan contoh perilaku boros energi terhadap hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi, skor 25. Yang kedua, sebutkan contoh perilaku hemat energi terhadap hak dan kewajiban terhadap penggunaan terhadap penggunaan sumber energi, skor 25. Yang ketiga yaitu berikan contoh salah satu hak dan kewajiban terhadap sumber energi di lingkungan sekitar sekolah, skor 25. Dan yang terakhir atau nomor 4, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang termasuk terhadap sumber energi, skor 25. Nah, kunci jawaban pada soal di atas yaitu nomor 1, menghidupkan lampu pada siang hari. 2, tidak mematikan keran walaupun sudah dipakai. 3, menonton televisi sepanjang hari. Perilaku ini adalah perilaku hemat terhadap sumber energi. Jika benar semua mendapatkan skor 25. Yang kedua yaitu mematikan lampu siang hari. Kedua, mematikan keran ketika sudah dipakai. Yang ketiga, membatasi jam nonton televisi. Kunci jawaban. Nah, yang pertama yaitu jawaban dari soal perilaku boros energi atau boros terhadap sumber energi. Yang pertama yaitu menghidupkan lampu pada siang hari. Yang kedua yaitu tidak mematikan keran walaupun sudah dipakai. Yang ketiga yaitu menonton televisi sepanjang hari dengan skor 25. Yang kedua yaitu perilaku boros terhadap sumber energi. Jawabannya ialah yang pertama, mematikan lampu pada Baiklah, di sini kunci jawaban dari soal. Nah, yang pertama yaitu perilaku boros energi atau boros terhadap sumber energi. Nah, jawabannya yaitu menghidupkan lampu pada siang hari, tidak mematikan keran walaupun sudah dipakai. Yang ketiga itu menonton televisi sepanjang hari, skor 25. Nah, yang nomor 2 yaitu jawaban dari perilaku hemat terhadap sumber energi. Yang pertama yaitu mematikan lampu pada siang hari. Yang kedua, mematikan keran ketika sudah dipakai. Yang ketiga yaitu membatasi jam menonton televisi, skor 25. Nah, yang ketiga yaitu soalnya tadi, berikan contoh hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, contoh salah satu hak dan kewajiban terhadap sumber energi di lingkungan sekitar sekolah seperti sumber energi listrik, yang mana energi listrik merupakan kebutuhan utama di dalam aktivitas manusia sehari-hari. Tanpa listrik, maka berbagai kegiatan manusia tidak dapat berjalan semestinya, dan kewajiban sekolah untuk membayar listrik agar bisa memenuhi haknya mendapatkan sumber energi listrik yang digunakan di sekolah. Jika benar, skornya 25. Nah, nomor 4 yaitu jawaban dari soal
mengapa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Hak dan kewajiban harus imbang karena keduanya berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Jika kedua hal tersebut tidak seimbang, maka keduanya tidak akan berjalan dengan baik. Seperti jika kita tidak memenuhi kewajiban kita dengan boros energi listrik, maka hak kita untuk mendapatkan sumber energi listrik terbatas. Maka jika benar semua, jumlah skornya yaitu 100. Pedoman skoran pada soal di atas yaitu nilai sama dengan jumlah soal yang benar dikali 25. Skor penilaian yaitu 1 sampai dengan 100. Nah, jika jumlah soal di atas tadi kan terdapat 4. Nah, dikalikan 25, jadi skor penilaiannya yaitu 100. Jika hanya benar 3 dikali 25, maka skor penilaiannya yaitu 75. Jika hanya benar 2, dikalikan dengan 25, skor penilaiannya yaitu 50. Dan jika hanya benar 1 dikali 25, maka skor penilaiannya yaitu 25. Nah, skor penilaiannya tadi yaitu dari 1 sampai 100. Rekap nilai pengetahuan yaitu nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, yaitu jumlah siswa, nama peserta didik atau siswa, nilai yang diperoleh, dan predikat. Nah, predikat ini ialah predikat A jika skor nilainya 86 sampai dengan 100, predikat B jika skor penilaiannya 70 sampai 85, predikat C jika penilaiannya 60 sampai 69, dan predikat D jika penilaiannya kurang dari 60. Nah, yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik atau keterampilan. Pada penilaian psikomotorik atau keterampilan ini terdapat soal penilaian keterampilan. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mencari informasi mengenai hak dan kewajiban yang ada di sekitar rumah terhadap penggunaan sumber energi. Yang kedua, tuliskan contoh perilaku sekitar rumah yang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Bentuk penilaian yaitu penugasan, instrumen penilaian yaitu berupa rubrik. Nah, kriterianya yaitu yang pertama, kemampuan peserta didik mencari informasi mengenai hak dan kewajiban yang ada di sekitar rumah terhadap penggunaan sumber energi. Siswa akan mendapatkan skor 4 jika peserta didik mendapat informasi 4 hak dan kewajiban yang ada di sekitar rumah terhadap penggunaan sumber energi. Semua informasi sangat lengkap, jelas, dan rinci. Peserta didik akan mendapatkan nilai skor 3 jika ia mendapatkan 3 informasi hak kewajiban yang ada di sekitar rumah. Nah, jika peserta didik mendapatkan skor 2, berarti dia hanya mampu mendapatkan informasi dari 2 hak dan kewajiban yang ada di sekitar rumah. Nah, jika skor 1, peserta didik hanya mendapatkan informasi dari 1 hak dan kewajiban yang ada di sekitar rumah terhadap penggunaan sumber energi. Semua informasi lengkap, jelas, dan rinci. Yang kedua yaitu kriteria keterampilan peserta didik dalam menulis kesimpulan. Contoh, perilaku yang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Jika peserta didik mampu menuliskan kesimpulan dengan sangat lengkap, jelas, dan rinci, maka skornya yaitu 4. Jika peserta didik menulis kesimpulan dengan cukup lengkap, jelas, dan cukup rinci, skor penilaiannya ialah 3. Dan jika peserta didik menulis kesimpulan dengan cukup lengkap tetapi kurang jelas dan kurang rinci, maka skor penilaiannya yaitu 2. Dan jika peserta didik perlu berlatih lagi dalam membuat kesimpulan yang lengkap, jelas, dan rinci, maka skor penilaiannya yaitu 1. Nah, pada pedoman penskoran dari tabel rubrik di atas yaitu skor penilaian sama dengan skor yang diperoleh oleh peserta didik dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, predikat sama dengan penilaian sebelumnya yaitu jika predikat A mendapatkan skor penilaian 86 sampai dengan 100, predikat B skor penilaian 70 sampai 85, predikat C skor penilaian 60 sampai 69, dan predikat D skor penilaian kurang dari 60. Baiklah, sekian penjelasan penilaian pembelajaran